Cina berhasil menempati posisi kedua perolehan medali di Olimpiade Paris 2024. Kontingen negeri tirai bambu mengoleksi 40 medali emas, 27 medali perak, dan 24 medali perunggu. Pertanyaan pun muncul, kenapa Cina jago olahraga? Dan gimana mereka bisa mendominasi cabang-cabang olahraga di turnamen-turnamen bergengsi seperti Olimpiade? Mau tahu? Pantengin terus sampai akhir ya. Oke, bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Bidang olahraga di Cina ternyata mulai digarap serius sejak sang bapak pendiri negara Mao Zedong memerintahkan Republik Rakyat yang dipimpinnya mengembangkan kekuatan. Ternyata, filosofinya berasal dari rasa malu atas kekalahan Cina dalam Perang Canduk. Kekalahan itu yang kemudian melahirkan ide bagi Cina untuk membangun masyarakat baru yang kuat dan sehat. Sejak itu, olahraga dan aktivitas fisik di Cina mulai dipromosikan dan digarap. Mao berkali-kali juga menyebut retorika itu dalam berbagai pidatonya. Nah, untuk melancarkan program nasional building-nya itu, Mao meniru cara Uni Soviet. Contohnya nih, Cina sering mengirim delegasinya ke Soviet untuk belajar tata laksana pendidikan olahraga. Selain itu, juga mendirikan sekolah asrama dan asosiasi-asosiasi olahraga untuk membina atlet. Ya, tentu saja semua itu di bawah kontrol dan dukungan finansial dari pemerintah. Sepeninggalan Mao, revolusi olahraga di Cina nggak berhenti. Mereka justru mulai serius berkompetisi di Olimpiade sejak 1984, yaitu saat kompetisi olahraga internasional itu digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Cina kala itu mengirimkan 216 atlet dan berhasil meraih medali emas pertamanya. Sejak itu, jumlah perolehan medali Cina cenderung konsisten, bahkan naik terutama saat Olimpiade 2008 Beijing. Strategi Cina mengawinkan olahraga dengan national building-nya sebenarnya nggak mengejutkan. Sebab, pola itu biasa dipakai negara-negara komunis di dunia seperti Uni Soviet, Yugoslavia, bahkan Jerman Timur. Kalau kita lihat dalam sejarah, ketiga negara itu punya reputasi baik saat berpartisipasi berbagai turnamen internasional termasuk Olimpiade. Seenggaknya ada beberapa alasan mengapa olahraga dianggap krusial oleh negara-negara komunis menurut James Riordan dalam tulisannya yang berjudul The Impact of Communism on Sport di jurnal Historical Social Research. Apa aja? Sini aku kasih tahu. Alasan pertama, olahraga di negara komunis yang kebanyakan rakyatnya bekerja sebagai pekerja keram biru bisa jadi agen perubahan. Olahraga di negara komunis disebut jadi kendaraan untuk mengubah nasib karena bisa menaikkan status sosial dan memberi jaminan finansial. Alasan kedua, olahraga sejalan dengan konsep Marxisme yang menekankan ada interdependensi antara kondisi mental dan fisik seseorang. Alasan ketiga, negara-negara komunis kebanyakan punya wilayah yang besar dan penduduknya beragam sehingga olahraga bisa jadi salah satu elemen pemersatu. Alasan keempat, olahraga berkaitan erat antara kekuatan fisik dengan strategi pertahanan mereka. Makanya nggak heran kalau militer punya peran erat dalam pengembangan olahraga di negara-negara komunis. Entah itu lewat afiliasinya dengan klub olahraga atau normalisasi peran ganda atlet dan personil militer sekaligus. Menurut Riordan, program revolusi olahraga ini juga bisa jadi cara efektif untuk menjauhkan anak-anak muda dari kegiatan anfaedah yang bisa merusak bangsa. Komunisme selalu dipotret sebagai sebuah akal-akalan rezim untuk mendirikan pemerintahan diktator yang jauh dari kata adil. Penganutnya seringkali diboikot dan dirundung di level internasional. Maka dari itu, prestasi olahraga dianggap bisa dipakai sebagai alat untuk membungkam kritik tersebut.
Eits, tunggu. Meski olahraga sering diromantisasi dan membanggakan, tapi ternyata ada harga yang harus dibayar Cina untuk mencapai kesuksesan di Olimpiade. Atlet Cina juga harus mengorbankan beberapa hal untuk bisa jadi profesional dan ikut serta dalam berbagai turnamen bergengsi. Apa aja? Usut punya usut, para atlet di Cina harus berkomitmen untuk nggak menjalin hubungan romantis. Peraturan soal izin berpergian ke luar negeri untuk atlet juga ketat. Atlet di Cina juga wajib tinggal di asrama khusus yang biasanya terpisah dari keluarga mereka. Tapi sayangnya, keberhasilan Cina dalam membina para atlet profesionalnya diikuti indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan di akademi olahraga. Beberapa kali indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau kekerasan itu menyeruak. Namun, tidak ada data resmi soal kekerasan di akademi olahraga Cina karena sistem mereka yang sangat tertutup. Belum ada badan independen yang bisa melakukan pengawasan, apalagi investigasi soal skandal dan berbagai keganjilan dalam akademi dan asosiasi olahraga Cina. Bukti-bukti hanya bisa tergambarkan berdasarkan testimoni para mantan atlet Cina. Ya, bagaimanapun pada akhirnya ada komitmen kuat dari pemerintah, tetapi ada pula harga yang harus dibayar para atlet Cina untuk mencapai prestasi cemerlang di Olimpiade. 1, 2, 3, 4. Udah berapa kali sih kita ketemu di sini? Sampai nggak kehitung kan? Ya udahlah, bentar ya guys, aku sekali-kali mau ngepantun nih. Tamasya ke hutan bawa bekal oncom. Cakep! Nggak sengaja lihat kayu gaharu. Cakep! Jangan lupa subscribe kompas.com. Cakep! Biar update berita terbaru. Oke, terima kasih. Kalau dilihat-lihat, Cina seakan nggak pernah kehabisan stok atlet berbakat untuk berkompetisi di berbagai ajang olahraga tingkat dunia ya. Hal itu ternyata karena keberhasilan Cina menjadi negara yang diperhitungkan di ajang Olimpiade tidak diraih dalam waktu singkat. Cina sudah mempersiapkan atlet sejak usia anak-anak. Proses latihannya bahkan tergolong di luar kebiasaan. Anak-anak tersebut dilatih dengan keras dan pelatih gak segan menghukum calon atletnya yang tidak melakukan latihan dengan benar. Negeri tirai bambu ini gak pernah membeda-bedakan atlet putra maupun putrinya. Anak laki-laki dan perempuan dilatih untuk berenang di balok, bergelantungan dari sepasang lingkaran, dan jungkir balik di matras selama sesi latihan. Nah, Cina juga memiliki banyak sekolah khusus olahraga loh. Sementara sistem olahraga yang diterapkan pemerintah Cina ada 3 tingkat. Pertama, sekolah olahraga diperuntukkan bagi anak-anak berbakat. Di sini, mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih olahraga seusai pelajaran. Kedua, akademi olahraga. Akademi olahraga merupakan tempat latihan seperti asrama bagi mereka yang memiliki potensi menjadi atlet elit. Ketiga, mereka yang sudah menjadi olahragawan masuk ke tim olahraga profesional. Ternyata nih, sebagian besar dari atlet Cina yang sukses meraih kemenangan di Olimpiade, mereka melalui sistem tersebut. Cina sendiri mulai mengikuti Olimpiade pada 1952 di Helsinki, tapi 4 tahun kemudian absen karena memprotes kebijakan dua Cina yang dirangkul Komite Olimpiade Internasional atau IOC.
Protes itu berlangsung selama 20 tahun dari Olimpiade Melbourne 1956 sampai Olimpiade Montreal 1976. Pada 1978 atau tepatnya 2 tahun usai pemimpin Cina Mao Zedong tutup usia, Cina membuka diri kepada dunia luar. Setahun setelah itu, Cina masuk kembali menjadi anggota IOC, walau bukan berarti setuju dengan pemisahan Taiwan dari Cina daratan yang menjadi pangkal keluarnya mereka dari IOC. Cina pun mengirimkan delegasi pemantau dalam Olimpiade musim dingin 1980 di Lake Placid, Amerika Serikat. Namun, mereka turut memboikot Olimpiade Moskwa 1980 sebagai protes atas invasi Uni Soviet di Afghanistan pada 1979. Cina baru berpartisipasi penuh lagi dalam Olimpiade LA 1984 yang balas diboikot Uni Soviet dan sekutu-sekutunya. Di Olimpiade LA, Cina melakukan gebrakan dengan finish urutan keempat dalam daftar perolehan medali terbanyak di bawah Amerika Serikat, Rumania, dan Jerman Barat. Sempat terpental ke urutan 11 4 tahun kemudian dalam Olimpiade di Seoul pada 1988. Cina selalu finish di atas peringkat 4 sejak Olimpiade Sydney pada 2000 sampai Olimpiade Tokyo 2020. Sejak Olimpiade Athena pada 2004, Cina terus menjadi pesaing tersengit Amerika Serikat. Namun, dalam Olimpiade Rio 2016, mereka disalip Inggris. Terbaru, dalam Olimpiade Paris 2024, Cina kembali bertarung ketat dengan Amerika Serikat seperti saat berlangsungnya Olimpiade di Tokyo. Perolehan medali emas Cina hanya selisih 1 keping dari yang didapatkan Amerika Serikat pada Olimpiade Tokyo. Pada Olimpiade Paris 2024 kemarin, Cina finish dengan 40 medali emas, 27 medali perak, dan 24 medali perunggu. Ya, walaupun belum bisa melampaui Amerika Serikat dalam total medali yang dikumpulkan, tapi Cina semakin ketat menyaingi Amerika Serikat dalam perolehan medali emas. Itu tadi cerita tentang bagaimana Cina mendidik para atletnya sehingga bisa menyabet banyak gelar di kancah internasional. Semoga prestasi yang sama juga bisa diraih Indonesia kita tercinta ya. Ya udah ya, sekian cerita hari ini. Bye.